yang 30% ini itu sudah setengah belajar kan. Nanti kita tinggal dikuatkan lagi dengan belajar yang kalian dorong diri kalian, oh saya harus paham nih, nah kayak gitu. Nanti UTS dan UASnya insya Allah bisa gitu ya, seperti itu. Oke, apalagi yang dirikan pengennya Ibu tampilkan RPS-nya, tapi kalian bisa lihat RPS-nya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke ini ke apa namanya? Karena ada ini gitu. Kok tidak bisa download aneh. Gemes. Itu nggak muncul, nggak ada. RPS akuntansi ini nggak ada. Masih di restart kali. Oke, sekarang kita lihat apa itu semikonduktor ya. Kayaknya Ibu tidak akan mengambilnya, tapi kita lihat aja semikonduktor secara ya. Jadi gini, awalnya itu adalah dulu ya, zaman baheula. Zaman baheula itu kan ada perang nih, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua gitu ya. Di Perang Dunia baik mulai 1, kemudian 2, 3, 3 belum ada ya. Nah ini di sini militer itu membutuhkan apa? Membutuhkan komputer. Untuk apa sih komputer? Komputer atau nanti mah kalkulator menurutnya kok kita mah. Untuk menghitung salah satunya ya, untuk menghitung misalnya sudut elevasi meriam gitu. Agar tembakannya tepat sasaran ya. Kemudian untuk menghitung misalnya untuk menghitung apalagi di mana kapal melepaskan rudal misalnya gitu ya. Posisi mana kapal melepaskan rudal dan kecepatannya harus berapa misalnya gitu. Kan perlu hitungan nih. Yang kedua nih contoh aja ya. Contoh misalnya menghitung kecepatan pesawat, menghitung
kecepatan pesawat, dan posisi kapan rudal harus dilepas. Itu salah satu contoh ya, 2 soal. Agar tepat sasaran gitu. Kalian kan udah belajar nih di SMA, belajar gerak peluru nih kan. Gerak peluru itu adalah fisika klasik ya, untuk menentukan berapa sudut elevasi, berapa kecepatan pesawat agar ketika dia dilepaskan rudal itu atau makanan itu, ketika rangsum makanan itu dilepaskan itu bisa jatuh di tujuan yang diinginkan gitu. Nah, kalau banyak, terus susulannya banyak, kan hitungnya nggak bisa sebentar ya gitu. Makanya mereka membutuhkan komputer tuh. Jadi nanti ada apa namanya, ada kayak bank data lah gitu. Nanti kita akan menyerang sini, menyerang sini, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi butuh komputer. Kemudian memposisikan letak di mana markas yang sebagainya. Nah, jadi mereka bikin komputer tuh saat itu. Komputer ya. Komputer untuk gitu. Nah, ini Ibu coba searching di apa ini? Komputer zaman dulu kayak gini. Ini adalah katanya nih komputer. Jadi di Wikipedia, Ibu ambil dari Wikipedia ya. Ini adalah komputer, nah kayak gini. Nah, ini komputer itu, ini adalah jaring, ini adalah wiringnya ya. Ini adalah apa? Nah, ini transistornya. Transistor dulu itu seperti ini. Jadi ini wiring ya. Wiring perkabelannya. Yang ini adalah transistor. Nah, sebetulnya bukan transistor ya. Transistornya ini dibikinnya dari vakum namanya. Atau tabung gitu. Tuh ya. Tabung itu seperti apa? Nah, ini kita coba lihat. Tabungnya tuh kayak gini nih. Kayak lampu, kayak bohlam lah gitu. Nah, ini tabungnya tuh kayak gini. Besarnya tuh kayak bohlam. Jadi dia ini tuh ada 3 kutub ya. Ini banyaknya 3 kutub sebetulnya, ada katoda, ada anoda, ada gate-nya gitu. Tapi sekarang tuh udah jarang ditemui tabung. Jadi komponen itu udah nggak pernah pakai tabung, kecuali kalau kalian pergi ke Rase FM, ke mana lagi? Ke Ardan, itu bagian antenanya itu digunakan tabung. Segede apa itu tabungnya? Segede pintu. Jadi dia memerlukan tabung, kenapa? Karena dayanya itu bagus deh pancarnya gitu, si tabung tadi. Justru tabung ini tuh sekarang masih ada digunakan, tapi bukan lagi untuk komputer. Karena komputer kalau menggunakan ini, kebayang. Itu si komputernya itu butuh tempat yang sangat luas gitu. Jadi butuh tempat yang sangat luas buat ininya aja, buat komputernya aja gitu. Jadi dia memang apa namanya? Karena sebesar seperti itu, jadi dia membutuhkan, nah ini. Jadi si ini aja udah device-nya udah banyak banget gitu untuk membuat arithmetic logic unit, untuk membuat prosesornya, untuk udah besar banget. Nah, ini alatnya segini. Si vacuum tube itu membutuhkan daya yang sangat besar
Dan untuk mendinginkannya juga butuh pendinginan yang sangat luas. Jadi komputer zaman baheula itu, jangankan zaman baheula, kita aja sekarang kalau ke Labcom gitu ya, kalian, kan si Labcom itu kalau nggak ada AC, cepat rusak komputernya, gitu ya. Jadi komputer ukurannya besar, sangat besar malah ya kalau kita bandingkan dengan sekarang gitu. Kemudian membutuhkan pendingin yang jauh lebih besar lagi. Kebayang, jadi mau ke komputer itu kayak masuk ruangan operasi lah gitu. Lebih dingin, pendingin yang lebih besar lagi gitu. Jadi lagi ibu kecil itu, ibu kecil itu tahun 1972 nih, kelas 2 SD. Itu di rumah ibu ada radio. Radionya itu segede meja biro tuh kan, meja yang misalnya kalau kita ke ruangan apa namanya, direktur itu ada meja yang besar, nah segede gitu meja radio di rumah ibu itu. Kalau dinyalakan itu ya, di dalamnya itu ada lampu yang kelap-kelip. Nah, ternyata lampu itu ibu pikir tuh, oh ya ternyata lampu itu bukan sengaja dipakai untuk ajib-ajib gitu, tapi memang ketika bekerja si vacuum tube itu seperti lampu nyala mati gitu. Nah, kalau vakum jadinya ada kayak lampunya. Kalau transistor kan tidak ada lampunya ya, karena kalau transistor ujungnya kecil sekali. Nah, vacuum tube itu kita lihat nih kayak ini. Itu dia bisa nyala mati kalau sedang bekerja gitu. Nyala mati kan on off misalnya gitu, dia bisa nyala mati. Nah, jadi ibu lihat tuh terus kalau dipegang itu kan memang ada kainnya gitu hangat. Nah, radio tersebut itu bisa ada piringan hitamnya juga waktu itu. Itu kalau ibu suka naikin radionya. Jadi kita bisa naik, anak kecil kan suka naik-naik ya gitu. Atau mungkin ibu aja yang suka naik-naik. Jadi naiklah ke sana di atas itu apa nari-nari atau nyanyi-nyanyi gitu. Bayangin aja segede meja biro besar sekali. Itu tahun 72. Tahun 73 kakek ibu itu ada yang memberi hadiah kakek ibu ya. Radio transistor, bayangin aja. Radio yang ada di rumah ibu itu segede tadi meja biro. Terus tahun berikutnya kakek ibu sudah dikasih satu radio transistor. Segede apa? Segede ukuran laptop, tapi lebih tebal. Tebalnya mungkin sekitar 10 cm lah gitu. Nah, wah bisa ditenteng-tenteng. Surprise juga, mana ada radio zaman itu bisa ditenteng-tenteng. Itu bisa ditenteng-tenteng. Hanya suaranya sember, kayak cempreng gitu jelek. Kan kalau radio yang menggunakan tabung saat itu suaranya bagus banget gitu. Apa namanya, treble bass-nya, stereonya bagus sekali. Nah, dibandingkan dengan radio transistor tadi. Baru punya berapa bulan, datang saudara, tiba-tiba si radio itu hilang, dicuri itu mas saudara ibu. Aduh, saudara tapi ngambil radio itu. Nah, jadi kelemahannya semakin kecil semakin mudah dicuri ya gitu. Kan kalau yang besar gitu mana orang mau, kecuali maling, rampok mungkin ya baru mau ambil radio yang segede gaban tadi gitu. Jadi gitu sekelumit tuh, berarti kebayang tahun 73 sudah ada radio transistor yang jenisnya amplitudo modulasi. Itu ukurannya mungkin segede laptop 17 inch, tapi ketebalannya 10 cm gitu. Tapi sudah bisa ditenteng-tenteng gitu. Tidak seperti sebelumnya saat dia masih menggunakan tabung gitu. Jadi memang kalau menggunakan tabung itu perangkatnya jadi luar biasa besar ya. Oke, nah ini. Nah, jadi karena besar gini kan pusing. Akhirnya manusia itu ada aja akalnya ya. Dia langsung bikin searching, bukan searching apa, meneliti, akhirnya dia ketemu juga tahun 19 berapa tuh, dia bisa menemukan itu, apa namanya, kenapa ini nggak bisa dibuka ya, menemukan semikonduktor gitu. Jadi di tahun 1930-an ya, tahun 1930-an
Bu nggak hafal ya, ini harus buka ininya, tapi itu semikonduktor mulai ditemukan 1920-an lah gitu ya. Silikon dan germanium ditemukan. Nah, hingga masih akhirnya ini mungkin 20-an ya. Harus lihat ininya. Ini mungkin 20-an atau belasan gitu ya. Nah, tahun 1930-an, nah ini dia eranya mulai sampai sekarang. Ini transistor ditemukan gitu. Mulai dari sini, nah mulai booming. Jadi revolusi elektronika itu dimulai di sini. Jadi di sini itu mulailah revolusi elektronika di sini. Gitu ya. So, udah sampai sekarang. Nah, dari sini mulai ada IC. Di tahun 1950-an, mulai dari small scale integration, kemudian large scale integration. Jadi kalau small scale itu isinya puluhan transistor dalamnya ya. Misalnya 7404. Ada yang tahu 7404 nggak? Ada yang tahu? Pernah dengar 7404? Apa itu 7404? Ini sudah ribuan transistor di sini. Ratusan sampai ribuan ya. 7404 itu adalah IC inverter node. Gitu. Itu mungkin di dalamnya hanya ada 5 transistor gitu. 5 sampai 10-an lah, 10 maksimum. LSI isinya sudah ribuan transistor. Kemudian ada very large scale integration, ini sudah puluhan ribu. Satu IC ya. Ada yang pernah lihat IC belum? Ada yang sudah pernah lihat IC nih? Generasi pandemik. Kita coba cari IC. Sudah, Bu. Sudah, kebanyakan kecil ya IC. Itu di dalamnya itu ada banyak transistor gitu. Ini IC nih. Kayak ini aja. Jadi satu IC itu isinya bisa dari puluhan transistor sampai puluhan ribu transistor. Bahkan, nah ini IC kayak gini. Ini ukurannya segimana sih IC ini? Ini Ibu, biasanya ada ukuran IC. Kecil sekali nih ya. Kalau di protoboard itu hanya, bayangin ini ada berapa kaki? 1, 2, 3, 4, 8 kaki, 16 kaki. Itu jarak antar kakinya itu sekitar 3 mili. Jadi 3 mili kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sekitar 2 cm, 3 cm gitu. Ukurannya itu hanya 3 cm, 2 cm. Ini harusnya ketemu ukurannya mana ya. Jadi dia sangat kecil, tapi isinya transistornya banyak gitu. Udah mulai pakai teknologi transistor, itu berarti pakai teknologi semikonduktor. Nih kayak gini. Kemudian makin ke sini sekarang, kalau menurut kalian sekarang satu IC itu misalnya ukurannya itu sudah berapa? Ada yang tahu perkembangan semikonduktor saat ini? Nah, sekarang itu sudah masuk teknologi apa namanya? Mikro, teknologi nano. Sebelumnya teknologi mikro, sekarang teknologi nano. Istilahnya. Ini 1 nanometer persegi itu ada ribuan transistor. Bayangkan. Gimana sekarang alatnya makin canggih si perangkatnya dan semakin compact, semakin kecil gitu. Ya smartphone aja kan kecil segitu ya.
itu wah ada jutaan transistor, makanya sekarang sudah masuk ke teknologi nano, sudah bukan era ini lagi gitu. Yang tadinya vacuum tube yang hanya bisa menghitung seperti kalkulator tadi segede gitu, sekarang dalam ya itu, jadi makanya disebutnya ini adalah revolusi elektronik yang ini. Itu karena memang mulainya tuh dari sini gitu. Inilah teknologi semikonduktor itu yang bikin semua jadi seperti sekarang. Makanya kalau kalian lihat di Amerika ada namanya apa? Pernah dengar nggak? Silicon Valley, pernah dengar? Silicon Valley itu apa? Silicon Valley. Itu ada di California. Itu bukan lembah silikonnya, bukan berarti kayak tambang, itu bukan. Tapi Silicon Valley itu adalah tempat di mana orang memproduksi, mengembangkan teknologi semikonduktor gitu. Nah, ini Silicon Valley seperti ini. Jadi nanti kalian boleh lihat ya, searching itu seperti apa. Jadi ini kayak rumahnya penemuan. Nah, ini kayak gini. Ini tuh banyak pabrik kan? Banyak pabrik di sini itu orang mengembangkan teknologi semikonduktor gitu. Makanya disebutnya Silicon Valley. Ini adanya di mana tadi? Di California ini. Gitu ya. Jadi kalian coba searching namanya ini Silicon Valley. Bayangin aja kalau kayak kita mah masuk kemana ya, ke daerah-daerah, di situ ada home industry gitu. Nah, di sini tempat orang-orang berkumpul untuk mengembangkan teknologi semikonduktor ya. Pengembangan teknologi semikonduktor yang di Amerika dilakukan di istilahnya di Silicon Valley ini. Gitu ya. Oke, kayak gini nih semikonduktor. Nah, sekarang sih kita hanya membahas belajar ya, belajar apa itu semikonduktor gitu. Nah, semikonduktor itu sebetulnya apa sih? Ada yang bisa ini enggak? Apa itu semikonduktor? Jadi dia adalah suatu zat, ya. Itu suatu zat, semikonduktor adalah suatu zat yang sifatnya berada antara yaitu apa? Konduktor. Suatu zat yang sifatnya berada antara konduktor dan isolator. Betul, suatu zat yang sifatnya berada antara konduktor dan isolator gitu. Ya, kalian bisa baca di PowerPoint yang ada di LMS gitu. Jadi antara konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu sifatnya gimana sih? Menghantarkan. Jadi kalau konduktor, dia penghantar panas yang sangat baik ya. Dia adalah penghantar panas atau energi yang sangat baik gitu. Contohnya apa? Logam. Logam, contohnya. Kan pasti logam ini. Aluminium. Aluminium boleh. Apalagi? Contohnya aluminium. Apalagi? Yang paling sering dipakai nih di elektronik. Tembaga. Iya, betul, tembaga.
Jadi ini adalah Al, yang ini adalah kuprum ya gitu. Nah ini dia pasti punya ininya tuh elektron valensinya itu nanti selalu ada yang ganjil. Jadi ada yang selalu berlepas diri, tidak ada ikatan gitu. Nanti kita lihat. Nah, kalau isolator gimana? Isolator ini penghantar panas yang sangat buruk ya, gitu. Panas, tapi juga energi yang sangat buruk, gitu. Ya, bayangin aja misalnya kita lagi masak, kan kita butuh apa namanya? Sedot deh. Ya, apa ya, pokoknya sodet lah gitu. Sodet kalau pakai plastik kan buat ya, pakai dibuat biasanya ada yang pakai silikon, ada yang menggunakan itu tadi aluminium gitu, ada yang menggunakan stainless steel gitu kan. Nah itu adalah bahan-bahan yang jenisnya adalah konduktor. Tapi kalau misalnya kita pegang kan orang masak harus dipegang ya gitu. Kalau kita pegang langsung gimana? Panas lah tangan kita. Ya. Makanya suka ada isolatornya. Suka ada isolatornya. Jadi kerja sama yang baik juga itu antara konduktor dan isolator ya gitu. Subhanallah itu kita lihat bisaan ya gitu. Allah tuh menciptakan ada dua-duanya. Bayangkan aja kabel nih dari listrik PLN. Kabel power kita. Kebayang nggak kalau kabel power kita itu telanjang, tidak ada jaketnya? Jaketnya biasanya dibuatnya dari apa? Dari PVC. Ya, PVC itu adalah sebuah isolator gitu. Bayangkan aja kalau tidak ada ininya, tidak ada apa, kadang kita punya perangkat juga, misalnya komputer itu suka bocor groundnya, disentuh nyetrum. Kan tidak nyaman ya, kita lagi ngetik apa, harus menjaga jarak supaya tidak kena setrum gitu. Kayaknya ini kayak komputer kita, laptop atau apa, suka ada lapisan-lapisan yang isolasi dari energi listrik yang mungkin muncul akibat grounding yang buruk gitu. Nah gitu, jadi grounding yang buruk itu mengakibatkan kita kasetrum, istilahnya kasetrum. Nah ditolong oleh adanya isolator gitu ya. Jadi ada konduktor, ada isolator. Nah sekarang kita lihat apa namanya semikonduktor. Nah semikonduktor itu ya. Nah kalau di PowerPoint yang dibagikan di LMS itu nanti ditinjaunya adalah menggunakan pita energi. Jadi kalau pita energi dari logam itu dia antara pita energi sama pita valensi dengan pita konduktivitasnya itu saling tumpang tindih. Sehingga dia sangat kuat gitu penghantaran energinya. Nah, kalau semikonduktor ini dia sifatnya bisa menghantarkan, bisa juga sebagai isolator. Jadi dia dapat bersifat konduktor ya. Seperti konduktor dan dapat juga bersifat seperti isolator gitu. Gimana caranya ya? Dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh lingkungannya. Nanti kita lihat bagaimana caranya dia bisa sifatnya seperti konduktor. Atau suatu saat ketika dia turun suhunya, dia sifatnya seperti isolator. Jadi kuat gitu ikatannya. Kan kunci
isolator itu adalah ini elektron valensinya itu sangat kuat. Jadi kalau kita punya nukleus ya di sini. Di sini kan ada apa sih ini? Tempat edarnya elektron ya. Biasanya di sini ada 2 nih. Yang pertama. Nanti di sini ada lagi lapis kedua. Nah, ini adalah tingkat-tingkat energi. Di sini ada berapa ya? Ada 8 elektron yang kedua itu ya. Lihatin, dia selalu genap ya. Jadi elektron itu selalu genap di ininya, maksimumnya. Gitu. Nanti ada lapisan luar. Kan gitu ya. Di sini mungkin di luarnya hanya ada 4 atau 3. Nah, gitu. Kalau logam itu ganjil. Ya. Kalau logam itu elektron valensinya ganjil, pasti ada yang satu tuh. Kan kalau dia 2 kayak gini, dia cukup ada ikatan artinya dia. Nanti dia saling mengikatnya kuat. Tapi kalau yang satu ganjil atau satu, nah itu yang satu itu yang bisa lompat-lompat sehingga dia bisa menghantarkan energi gitu. Jadi kalau ini semikonduktor biasanya ininya adalah ada 4 ya di sininya. Kurs elektronika. Gimana tuh? Habis baterai, bentar ya. Gimana caranya kita? Oke, ini ada apa sih namanya? SBU. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini SBU. Sistem SBU itu apa sih? Sistem berkala unsur ya? Ya enggak? Ini untuk ininya enggak ada. Ini crop. Biar Ibu bisa gelap. Kenapa double ya? Tidak bisa. Oh. Iya, tuh. Pelet. Nah, gitu. Nah, ini kita lihat berarti sistem berkala unsurnya. Yang di mana ya ada silikonnya? Ada silikonnya itu ada di silikon itu nomor 14. Ini nomor berapa ini? 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Oh ya, teman ini. Ini ada silikonnya nih. Kayak ungu aja. Nah, ini silikon. Nah, ini ada germanium. Jadi ini adalah unsur semikonduktor ini. Gitu ya. Silikon, germanium. Ini di sebelah sini ada logam-logam. Jadi logam itu biasanya ganjil. Ini ininya. Apa namanya? Misalnya Fe, ferit. Ini berapa ini? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Ferit. Betul nggak itu ferit? Ya, Ibu kok nggak kelihatan. Ya benar, ferit.
26. Coba saya ganjil ya betul. Seng 2. Seng itu adalah 30. Nah, coba kalau 26 pembagian itunya gimana? Kalau 26. 26 berarti kan jumlah elektron itu per ini 2n kuadrat ya. Berarti kalau 1, 2 kali 1 kuadrat, 2. Kalau 2 kali 2 ini berarti ini kulit K ya. Terus kulit L, 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4, 8 maksimumnya ya kan. Terus M, 2 kali 2 kuadrat kali 3, kali 3 kuadrat kali 9 berarti berapa? 18. 2 tambah 8, 10 tambah 28. Nah ini 2 kali 8, 2 tambah 8, 10, 10, 28 berarti ini 16. Berarti di sini ada 16 ya. Di M-nya ada elektron valensinya berapa? 10, 16 gitu. Nah, mungkin kalau 16 dia agak lebih longgar ya. Coba kita cari kuprum. Kerupuk. Kuprum berapa nomor ininya? Kelihatan ini. Ini. Cu, where is Cu? Mana kuprum? Enggak. Nomor berapakah kuga? Kobalt, karbon, magnesium, aluminium, silikon, fosfor. Kalau S apa? Sulfur ya. Oh ini dia. Nah ini nomor 29 lah ya benar. Nomor 29 lebih bagusnya paling 29. Nah ini AU. Berarti yang satu golongan. Jadi emang kalau golongan 1 itu bagusnya ini. Sorry. Jadi golongan 1 tadi kuprum. Ini golongan 1. Penghantar yang terbaik ya, makanya diambil. Lihatin satu garis dengan emas. Ini emas nih. Emas. Gitu. Ini kalau golongan 1 berarti elektron valensinya 1. Elektron valensinya 1. Kalau ferit elektron valensinya berapa? Ferit. Ini dia harus dialloy ya. Elektron valensinya 16. Tapi di sini maksudnya golongan berapa ini? Golongan 8B ya. Ini golongan 8B, logam juga sih sebetulnya ini. Tapi ini yang paling bagus ini. Ini seng 2 ya. Nah, jadi nanti kalian mungkin harus lihat itunya itu menggunakan yang itu ya. SPDK gitu. kulit SPDK gitu. Jadi nanti terlihat bahwa dia memang sifatnya logam gitu di sini. Nah, ini PT platina juga ini termasuk logam. Ini logam mulia. PT AU Hg. Hg itu apa? Air raksa ya. AU emas, PT platina. Kalau perak apa perak? Nih, Ag. Argentum. Jadi ini argentum, AU, Cu. Nah, itu satu, makanya kenapa ini digunakan bukan ya di sana. Jadi mana tadi? Cu, Ag, AU itu Ag-nya itu kan perak. Yang ini adalah emas ya. Ini emas, ini perak, yang ini tembaga. Tuh. Kenapa diambil tembaga? Sebagai penghantar. Banyak penghantar ya. Terutama di tadi PLN menggunakan kuprum. Kan kalau menggunakan perak dan emas sangat mahal ya. Jadi diambillah kuprum. Kuprum itu murah, tapi daya hantarnya cukup baik. Sangat baiklah gitu. Walaupun tadi mungkin hambat jenisnya lebih besar daripada emas dan perak gitu. Ini platina juga bagus, tapi yang paling bagus ini emas, perak, nah ini kuprum murah dan memenuhi persyaratan gitu ya untuk sebagai penghantar
energi yang bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ambil ini silikon. Oke. Ini adalah semikonduktor ya. Semikonduktor ada di golongan 4 gitu. Kalau kita lihat nanti ininya semikonduktor itu dia punya elektron valensi yang kita lihat ini ya, ini adalah nukleus. Kemudian dia ini elektron valensi, kita lihat elektron valensinya aja ya. Dia ada 4 gitu. Ini semikonduktor. Baik silikon maupun germanium. Nanti dia berikatan dengan silikon yang lain. Misalnya ini gimana sih? Nah. Gitu, kemudian ke sana. Kemudian ke sini. Nah, gitu ya. Ini adalah silikon yang lain. Misalnya, atau germanium yang lain. Dari yang... Nah, ini silikon itu seperti itu. Dia punya sifat, karena elektronnya sedikit, ya, keluar. Kayak gini sedikit nih. Dia... mudah lepas nantinya. Tapi memang ada teknologinya, bagaimana caranya supaya elektronnya itu mudah lepas nantinya. Memang sengaja dibikin supaya dia bisa menari-nari elektron bebasnya dan bisa ditempati. Nanti kalau dia loncat-loncat kan berarti kosong ya tempatnya gitu. Kayak gitu. Ini misalnya ini adalah silikon kayak gitu. Yang paling terkenal itu silikon. Kayak gini ya. Jadi daya hantarnya nanti dia bisa seperti konduktor dan bisa seperti isolator. Oke. Ada silikon, ada germanium ya. Kalau kalian belajar lagi nanti dipelajari saja itu, boleh dari PowerPoint, boleh dari buku ya. Ini bukunya mana sih? Gak ada sih. Gemes cari itu FPS, kenapa nggak ada ya? Oke, buatkan share sekarang bukunya ya, supaya kalian bisa lihat. Buku ini bagus ya, buku Electronic Device and Circuit ini. Ini Bu, dari tadi ngomong mukanya nggak kelihatan ya. Karangan. Nah ini kita waktunya tinggal 2 menit lagi, jadi Ibu akan lihatkan buku Electronic Device and Circuit tentang, nah ini itu adalah bukunya Robert Doylestadt. Kalian bisa pakai, di sini ada apa namanya rumus-rumus yang sering dipakai ya. Louis Nasilski. Ini bukunya menurut Ibu paling mudah lah. Jadi untuk kita belajar, kalian belajar bisa diambil di sini. Semikonduktor, aplikasi dioda, BJT biasing, BJT AC analysis, FET. Nah, kita nanti sampai di sini. Cuman nih respons frekuensinya di bawah. Kalau kita ditarik ke atas ini ya. Nah, ini respons frekuensinya ini. Di bawah 9 gitu. Oke. Coba kita lihat. Ini adalah ini first integrated circuit, coba ini yang gede. First integrated circuit kayak gini. Jadi itu kayak kue gitu. Ini mungkin NPN, N dan P saja kayak gini. Jadi orang bikin seperti ini. Nah ini udah kekinian, Core i7. Nah, ini adalah germanium, dia punya
elektron valensi terluarnya 4, tapi jumlah elektronnya ada 32, kalau yang silikon ada 14 ya. Elektron valensinya sama 4 gitu. Nah, ini bagaimana sebuah silikon, kalau Ibu gambarnya kayak tadi. Nah, ini sebenarnya ikatan kovalen di silikon itu seperti ini. Nah, ini sudah membentuk ikatan kovalen yang digabungkan dengan yang lain. Ini tipe semikonduktor juga, tapi yang sudah diolah, diulik-ulik supaya dia, nah kan KS ini output terluarnya nih, ganjil ya, 3, 5, 3 gitu. Ya. Kalau ganjil gini, dia mudah terlepas nanti. Ini intrinsic carrier, oke, kalian harus bikin ini energy gap-nya yang tadi ya. Jadi kalau konduktor ini tumpang tindih antara pita valensi dan pita konduksi. Kalau isolator itu tergap sangat jauh, kalau yang semikonduktor itu pertengahan. Oke, kayak gitu ya. Ini nggak ada ininya. Nah, ini nanti kalian coba buat tugasnya sampai dapat apa itu semikonduktor tipe P, apa itu semikonduktor tipe N. Cukup 3 lembar saja, dibuat ditulis tangan 3 lembar ya. Jadi ambil supaya apa namanya lebih paham bagaimana membentuk PN junction. Ini transistor nih kayak gini. NPN silikon, transistor itu segede cungu, segede apa namanya ini? Ujung kelingking. Nah, di sini ukurannya nggak kelihatan. Ujung kelingking. Kita di sini BJT-nya, Ibu pengen lihatin BJT-nya mana ya? Supaya kalian bisa melihat transistor yang pertama kali ditemukan tuh ada di sini. Ada ya? Nah, ini dia. Ini adalah transistor yang pertama kali ditemukan kayak gini bentuknya. Ini fenomenal banget ya. Tahun berapa ya disebutnya di sini? Kalian bisa lihat. Ya disebutin ya, tahun 1930-an. Ini disebutkan. Nah, ini 3 kaki, tadinya tabung yang tadi Ibu sebutkan, terus mereka menemukan ini, wah ini luar biasa katanya. Sejak ini betul aja, memang era elektronik itu sangat pesat. Teka udag, kalau kata orang Sunda mah tidak terkejar lagi teknologi yang ada di dunia ini. Indonesia mah cuma pemakai aja. Makanya kita harus pintar juga bagaimana caranya kita tidak bisa mengejar tadi Silicon Valley tadi, tapi kita coba kejar dari sisi lain ya. Makanya banyak orang Indonesia yang jago codingnya, dipakai di Microsoft juga dipakai gitu. Ya mereka punya alatnya, kita punya otaknya gitu. Sebetulnya seperti itu. Harus pintar juga kan, mereka tidak mau bagi-bagi ilmu. Di Indonesia pernah membangun namanya pusat antar universitas. Ibu dulu masih ikutan, mereka sudah bisa membuat misalnya satu IC gitu. Tapi terus memang kurangannya karena kita mencetak itu ke Australia, dibilangnya itu nggak jalan katanya gitu. Dibilang nggak jalan, asli itu mah. Pulang-pulang sudah aja bingung, kok nggak jalan ya, padahal itu sudah betul. Ternyata mereka tidak mau tuh Indonesia bisa menguasai teknologi mikroelektronik tadi. Dulu pernah ada tahun 90-an di ITB ya, namanya di pusat antar universitas.
Oke, nanti minggu depan kita bahas mengenai MPN, tapi kalian buat dulu tugasnya, jadi kita tinggal diskusi supaya bisa langsung masuk ke aplikasi Dioda gitu ya. Ibu gimana? Seperti itu. Oke, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi, kalian kemudian bikin tugas ya. Nanti dari tugas itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kita bisa diskusi di minggu depan. Ibu stop sharing dulu. Kenapa tadi ada yang bertanya? Mau kumpulin tugasnya di mana ya, Bu? Di LMS sudah Ibu buka. Oh, Dibaca aja di sana, deskripsinya sudah ada. Silahkan membuat tugas, hanya Ibu minta 3 halaman. Silahkan rangkum masing-masing, jangan sama ya, kerjasama boleh. Misalnya ada apa sih, tapi gunakan kata-kata sendiri untuk membuat tulisannya gitu ya. Oke, on cam, silahkan. Ibu belum lihat ada yang on cam nih. Kalau kalian sudah on cam, tolong ambil screenshot nih ya. Ini ada 36 mahasiswa yang hadir. Ya, Ibu lupa sebetulnya KM itu tugasnya adalah membuat kehadiran mahasiswa. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, itu kenapa tidak hadir gitu. Jadi Gifar ya, boleh juga Gifar mempiketkan ke teman-temannya misalnya. Lalu, ada yang namanya Lalu ya. Lalu yang bikin hari ini, dan besok minggu depannya Sri Rahma, kemudian Davinta, Ifah gitu ya. Digilir aja mengabsen teman-temannya gitu. Kemudian dibuat di Excel ya, supaya Ibu bisa ada bukti sebagai kehadiran dari kalian. Ini Ibu hanya segini, ininya apa namanya, yang Ibu lihat. Oke. Kita tutup saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak dipahami juga tidak apa-apa, kan kita bisa diskusi bertanya. Kalian juga bisa searching, kayak gini ya, segala macam mudah dicari. Gitu. Oke. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang muslim, untuk yang lain tutup sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.